kind of man are you? What these people ever do to you? For land? The Magnificent Seven adalah sebuah film aksi thriller yang dirilis tahun 2016 yang disutradarai oleh Antoine Fuqua, yang merupakan sebuah film daur ulang dengan judul yang sama di tahun 1960, yang awalnya adalah sebuah film Jepang yang diproduksi tahun 1954 yang berjudul Seven Samurai. Film ini menghadirkan beberapa bintang besar yang diantaranya ada Uwa Denzel Washington, Mamang Chris Pratt, Abah Ethan Hawke, dan didukung artis-artis lainnya. Film kali ini menghadirkan latar belakang para koboi yang berbeda dari film sebelumnya, dengan adanya keberagaman etnis yang melibatkan suku Indian, Meksiko, hingga Asia yang turut memberi warna dan menghidupkan setiap karakter dalam film ini. Layaknya sebuah film koboi pada umumnya, film ini didominasi dengan adegan kukudaan hingga dardor pergelutan di dalam ceritanya. Tanpa berlama-lama sebelum ramai bubaran pabrik, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1879 di sebuah kota kecil bernama Rose Creek yang merupakan sebuah tempat yang dikelilingi pegunungan dan lembah, dengan penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani, dan merupakan sebuah tempat yang kaya akan sumber daya alam berupa emas di dalamnya. Hingga di suatu ketika para warga mulai merasa resah gundah gulana dengan adanya pertambangan emas yang ada di sekitaran lingkungan mereka, karena hal itu telah menyebabkan lahan pertanian mereka rusak dan hancur dengan adanya pertambangan tersebut. Akhirnya semua warga pun berkumpul untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, dan ternyata mereka mengetahui bahwa lahan mereka memang sengaja dirusak oleh seorang pengusaha pemilik tambang yang memiliki tujuan untuk menguasai lahan mereka. This valley is ours. Dan tak lama kemudian sang pemilik tambang itu pun datang memasuki gereja tempat warga berkumpul. Dia adalah Bartolomeo Bow, yang dikenal sebagai Bos Barto, yang merupakan seorang juragan kejam yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Barto dengan pasukannya memasuki gereja itu dan membuat semua warga terdiam dan ketakutan. Di saat itu pula Barto memaksa para warga untuk menjual lahan mereka. Is this your God? $20 for each parcel of dust. That is my offer. Namun semua warga menolak karena harga yang ditawarkan Barto sangatlah tidak wajar. Karena mendengar penolakan tersebut, Barto pun murka. Ia dan pasukannya membuat keributan dengan menghancurkan gereja tersebut lalu membakarnya. Warga pun ketakutan dan pergi berhamburan keluar dari gereja. Melihat kerusakan yang terjadi, beberapa warga mulai tidak terima dan berani menentangnya. Namun hal itu pun percuma. Dengan banyaknya pasukan Barto, mereka harus tewas tertembak karena berusaha untuk melakukan perlawanan. Akhirnya pada hari itu merupakan hari paling buruk untuk para penduduk Rose Creek, di mana Barto dengan pasukannya tanpa belas kasihan menggunakan cara kekerasan memaksa para warga untuk mengikuti segala keinginannya. Hari berganti, waktu berlalu, dan adegan beralih di sebuah kota bernama Amador yang memperlihatkan seorang koboi dengan penampilan serba hitam yang sedang berkuda memasuki kota itu. Dan ia adalah orang asing yang sedang memasuki kota hingga membuat semua mata tertuju padanya, membuat semua orang menjadi curiga. Tak lama kemudian ia pun memasuki sebuah bar dan memesan segelas bajigur luntur kepada bartender itu. Dan ternyata ia sedang mencari seseorang yang kemudian ia menanyakannya kepada bartender tentang seseorang yang ia cari. Tak selang berapa lama ternyata orang yang ia cari adalah bartender itu sendiri,
yang akhirnya dordar pun terjadi. Ia berhasil membuat sang bartender terkapar tak bernyawa dan seketika membuat orang yang ada di dalam bar ketakutan dan pergi meninggalkan bar tersebut. Dan akhirnya diketahui ia adalah Sam Chisholm, seorang perwira tinggi dari pengadilan Wichita, Kansas dan petugas perdamaian di beberapa negara bagian Amerika. Ia mengatakan bahwa bartender yang baru saja ia lumpuhkan adalah seorang buronan kriminal dan ia ditugaskan untuk memburu orang tersebut. Di saat yang sama terlihat seorang wanita bernama Emma Cullen dan temannya Teddy yang merupakan warga dusun Rose Creek yang secara kebetulan bertemu dengan Sam di kota itu. Emma adalah orang yang saat itu melihat suaminya harus terbunuh akibat melakukan perlawanan terhadap bos Barto. Ia dan temannya Teddy saat itu sedang mencari para pembunuh bayaran yang akan mereka sewa untuk membalas dendam kematian suaminya dan mencari keadilan atas kekejaman yang telah terjadi di tempat mereka tinggal. Mereka meminta bantuan Sam Chisholm untuk bisa membantunya melawan Barto dan menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi kala itu. Emma saat itu pun memperlihatkan sekantung emas untuk menyewa Sam sebagai imbalan bila menyetujui untuk membantunya. I seek righteousness, but I'll take revenge. Dan singkat cerita akhirnya Sam menerima pekerjaan yang ditawarkan Emma. Namun Sam mengetahui bahwa ia akan menghadapi seorang bos Barto beserta pasukannya yang begitu banyak dan tidak mungkin akan sanggup melawannya sendiri. Hingga ia berencana merekrut beberapa orang untuk bergabung dan melakukan pekerjaan tersebut. Sam ditemani Emma dan Teddy saat itu pun mulai mencari para koboi yang akan membantunya. Tak lama kemudian, Sam bertemu dengan seseorang bernama Josh Faraday yang bertemu dengannya di sebuah bar beberapa waktu lalu. Sam mengetahui bahwa Faraday adalah seorang koboi yang memiliki keahlian menembak dan saat itu pula ia memperlihatkan bayaran yang akan diberikan dan mengajaknya untuk bergabung dalam pekerjaan. Hingga akhirnya Faraday ikut bergabung setelah melihat jumlah bayaran yang akan diberikan. Setelah merekrut Faraday, mereka pun melanjutkan pencariannya untuk mencari anggota yang lain. Sam saat itu berbagi tugas dengan Faraday untuk menuju tempat berbeda. Sam mengutus Faraday dan Teddy untuk menemui dan mengajak seseorang bernama Goodnight Robbie Sox yang dikenal sebagai sang malaikat maut. Sam bersama Emma menuju suatu tempat untuk menemui seseorang yang akan ia rekrut. Akhirnya sampailah Sam dan Emma di sebuah hutan. Ia bertemu seseorang bernama Vasquez yang merupakan seorang buronan, perampok, dan juga pembunuh bayaran dari Meksiko. Sam sedang memburunya, namun saat itu ia membutuhkan anggota untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Emma. Akhirnya ia pun mengajak Vasquez untuk bergabung dan akan menghapus Vasquez dari daftar buruannya. Di sisi lain, Faraday dan Teddy akhirnya sampai di kota yang dituju dan menemui Goodnight Robbie Sox, sang malaikat maut, yang merupakan seorang penembak jitu dan salah seorang teman Sam saat perang di masa lalu. Dan mereka menyampaikan pesan Sam kepada Robbie Sox saat itu. Sam Chisholm sent us. Dan Robbie Sox menginginkan seorang teman untuk ikut bersamanya. Dan ia adalah Billy Rocks, seorang pembunuh bayaran berdarah Asia yang ahli dalam menggunakan pisau untuk melumpuhkan musuhnya. Hingga akhirnya mereka semua bertemu kembali di tempat yang telah dijanjikan. Dan Sam telah merekrut sebanyak 4 koboi untuk ikut bersamanya saat itu. Hingga dalam perjalanannya menuju Rose Creek, Sam dan kawan-kawan mencoba menemui seseorang bernama Jack Horn, yaitu seorang pria tua bertubuh besar yang merupakan seorang legend pemburu bayaran yang telah berhasil membunuh 300 orang Indian kala itu dan mengajaknya untuk bergabung dengan Sam dan kawan-kawan. Namun saat itu Jack Horn belum memberikan kepastiannya
dan ia lantas pergi begitu saja. Sam melanjutkan perjalanannya kembali dan sampailah mereka di sebuah tempat yang merupakan kawasan suku Indian Comanche. Dan karena hari semakin gelap, mereka beristirahat di sekitar kawasan tersebut. Saat pagi tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jack Horn yang ternyata ia telah melacak Sam dan yang lainnya. Saat itu, Jack memberitahukan akan kedatangan seorang pemuda suku Indian Comanche yang sedang berburu. Dan ia adalah Red Harvest, seorang pemburu dan pemanah suku Indian Comanche. Sam mengenal dan mengetahui bahasa dari suku Comanche, dan akhirnya Sam mencoba berkomunikasi dengannya dan mengajaknya untuk turut bergabung. Saat itu pula Red Harvest bersama dengan Jack Horn akhirnya ikut mengambil bagian dan bergabung dengan yang lainnya. Dengan waktu singkat, akhirnya masa perekrutan telah selesai dilakukan. Emma, Teddy, dan Sam berhasil mengajak 6 orang para koboi dan meluncur menuju Rose Creek untuk mulai bersiap melakukan perlawanan. Akhirnya mereka pun tiba di Rose Creek. Sam ditemani Billy Rocks mulai memasuki pemukiman. Karena mengetahui akan terjadinya pergumulan, warga saat itu pun mulai bersembunyi demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Yang saat itu pula mereka disambut oleh para pasukan Barto yang sedang berjaga di area pemukiman saat itu. Afternoon, gentlemen. What's your aim here, mister? Para koboi mulai mengepung area pemukiman dan membuat pergumulan saat itu pun tak terelakkan lagi. Metco! Dengan mudahnya pasukan Barto mereka lumpuhkan satu persatu. Tak lama kemudian, Sam dan kawan-kawan berhasil mengambil alih area Rose Creek dan berhasil melumpuhkan pasukan Barto yang ada. Di saat itu pula, Sam melihat seorang sheriff yang sedang bersembunyi di dekatnya. Ia terlihat ketakutan dan menyuruhnya untuk keluar. Ternyata ia adalah seorang sheriff yang telah menyalahgunakan wewenangnya dan menjadi salah satu anak buah Barto yang tersisa. Sam menyuruhnya untuk pergi memberitahu Barto dan menyampaikan pesan bahwa area Rose Creek telah dikuasai oleh seseorang bernama Sam Chisholm. Tak lama kemudian, setelah melihat keadaan sudah aman, Emma dan Teddy datang dan memanggil para warga yang sedang bersembunyi dan memberitahukan bahwa mereka saat ini sedang dalam pertolongan. Hingga akhirnya semua warga keluar dan berkumpul. Sam mulai memperkenalkan diri dan memberitahukan tujuan mereka berada di tempat ini. Ia mengajak para warga untuk bersama-sama berjuang untuk mempertahankan daerah yang mereka miliki, karena Barto pasti akan kembali dengan membawa banyak pasukan dan akan menyerang Rose Creek kembali. Ia meminta para warga untuk bersiap dengan apa yang akan dihadapi. 1 week. No, 1 week. 1 week. And 3 days back. 7 days. That's all you got. Dengan adanya sedikit waktu yang tersisa, para koboi mulai mengajari para warga yang berlatar petani untuk bertahan dan memegang senjata. Mereka diajari cara menembakkan senjata dan bertahan dari serangan. Fire! What you firing at? Hate it! Para koboi mulai mengatur pertahanan di sekitar area untuk menghambat serangan pasukan Barto, karena mereka yakin Barto akan membawa banyak pasukan untuk kembali menguasai Rose Creek. Tak lama kemudian mereka menuju lahan pertambangan di area lembah Rose Creek, yang merupakan lahan pertambangan milik Barto,
dan berhasil menguasai dan melumpuhkan para pasukan yang berjaga di area lembah tersebut. Mereka membebaskan para pekerja tambang yang merupakan warga Rose Creek dan menjadi tawanan di area tambang tersebut, dan mengajaknya untuk bersama berjuang melawan pasukan Barto. Di saat itu pula para koboi mengambil bahan peledak yang biasa digunakan untuk menambang yang akan mereka pergunakan sebagai amunisi dan pertahanan saat melawan pasukan Barto. Beralih ke kediaman Barto di Sacramento, sheriff yang saat itu pergi untuk menyampaikan pesan akhirnya tiba di kediaman Barto dan memberitahukan semua yang terjadi. Barto terlihat kesal dan marah atas kejadian tersebut karena diketahui bahwa 22 pasukan terbaiknya yang berada di Rose Creek saat itu dengan mudah dilumpuhkan hanya dengan serangan dari 7 orang koboi. Saking kesalnya dan menganggap sang sheriff tidak berguna, saat itu ia pun harus mati ditembak oleh Barto. Hingga akhirnya Barto langsung bersiap berangkat untuk menyerang Rose Creek dengan membawa pasukannya. Recruit an army. Go back with us. Hari pun berganti, waktu berlalu. Rose Creek mulai bersiap untuk menghadapi pasukan Barto yang tidak akan lama lagi akan menyerang. Semua warga bahu-membahu untuk membuat pertahanan yang ada. Saya menugaskan Red Harvest untuk pergi memantau kedatangan pasukan Barto untuk mengetahui seberapa banyak pasukan Barto yang akan datang. Josh dibantu dengan Vasquez mulai membuat jebakan dari bahan peledak yang telah mereka ambil dari lahan tambang sebelumnya. Hingga keesokan harinya, saat semua sedang bersiap, Red Harvest kembali dari pantauannya dan memberitahukan Sam bahwa Barto akan tiba saat pagi hari dengan membawa banyak pasukan yang mengikutinya. Hingga di saat malam tiba, Robbie Sox sang penembak itu mengurungkan niatnya untuk bertempur bersama. Karena ia merasa ketakutan dan trauma atas kejadian peperangan di masa lalunya. Sam meyakinkan Robbie Sox untuk melupakan hal itu, namun Robbie Sox tetap bersikeras dia akan tetap pergi karena dia mengetahui bahwa ia akan mati dalam peperangan tersebut. Dan Sam saat itu pun membiarkannya untuk pergi. Well, anybody else want to leave? Now's the time. Malam berlalu, pagi pun menjelang. Para koboi bersiap mengambil posisi dan menunggu kedatangan pasukan Barto. Warga yang merupakan anak-anak dan wanita mulai bersembunyi untuk menghindari keadaan yang akan terjadi. Dan terlihat dari kejauhan ratusan pasukan Barto berbaris dan akan melakukan penyerangan. Kincir angin menjadi saksi, hingga pergumulan dan pergalungan para koboi saat itu pun tak terbantahkan lagi.
Cowboy beraksi dan satu demi satu melumpuhkan serangan para pasukan yang ada. Hingga di suatu ketika, Barto yang sedang memantau jalannya pergumulan akhirnya akan menggunakan senjata pamungkasnya untuk segera menghabisi para koboi dan warga yang ada. Still have men there, sir. Di sisi lain, seorang Lobbysok akhirnya kembali dan membantu melakukan perlawanan terhadap pasukan Barto. Ia memberitahu kepada para koboi akan adanya serangan senjata otomatis dari pasukan Barto. Tanpa peduli dengan pasukannya yang masih tersisa, saat itu Barto memerintahkan melakukan serangan dengan senjata mesin tersebut. Akhirnya serangan deredet itu pun diluncurkan dan meluluh lantahkan area pemukiman Rose Creek atas serangan yang terjadi. Di saat senjata itu kehabisan peluru, para koboi memindahkan para warga yang bersembunyi keluar wilayah pemukiman guna menghindari serangan yang akan terjadi selanjutnya. Dan di waktu bersamaan, Jack Horn yang sedang membantu menyelamatkan Teddy harus mati terkena anak panah yang diluncurkan oleh seorang Indian, salah satu pasukan Barto yang kebetulan berada di dekatnya. Namun tak lama kemudian Red Harvest berhasil membunuhnya setelah mengetahui keberadaan Indian tersebut. Serangan senjata itu pun diluncurkan kembali. Josh berencana untuk mencoba mendekati senjata itu dan meminta bantuan para koboi lain untuk melindunginya. Tak berapa lama, Robbie Sox dan Billy terkena tembakan senjata itu dan seketika mereka pun harus tewas. Josh saat itu pun berhasil mendekat dan menghindari serangan yang terjadi. Namun sesaat kemudian, ia pun harus tertembak dan terjatuh dari kudanya. Josh masih bisa tetap bertahan dan terus mendekati, meski berkali-kali harus terkena tembakan. Dan akhirnya setelah berhasil mendekat, ia dengan sebuah peledak di tangannya melakukan aksi bunuh diri dan berhasil menghancurkan senjata tersebut. Rose Creek terlihat hancur dengan bergeletakan mayat di sekelilingnya. Dan sepertinya terlihat semua area telah berhasil dilumpuhkan. Barto saat itu pun memeriksa keadaan yang terjadi dan mendatangi pemukiman itu. Namun Sam saat itu pula melihat kedatangan Barto dan pasukannya. Ia pun langsung melumpuhkan pasukan Barto yang tersisa dan hanya tinggal menyisakan seorang Barto. Akhirnya mereka berdua saling berhadapan. Dan saat itu pun dordar ala koboi pun terjadi. Sam berhasil membuat Barto terluka dan tak berdaya, hingga ia secara perlahan akan membunuhnya. Ternyata disinilah diketahui bahwa Sam selama ini membantu kota Rose Creek dikarenakan ia memiliki dendam pribadi terhadap Barto dan pasukannya di masa lalu. Yang diketahui mereka telah melakukan penyiksaan terhadap ibu dan kedua adiknya. Mereka telah memperkosa dan menggantung keluarga Sam di hadapannya saat itu. Dan selain menolong para penduduk, ia pun bertekad untuk membalas dendam atas kematian keluarganya kala itu. And you pray for my mother. Did they pray when you put the rope around my neck? Did they? Yeah? I remember. You remember? Pray. Saat Sam akan membunuh Barto dengan perlahan, ternyata Barto saat itu akan menembak Sam dengan sebuah pistol kecil yang ada tersimpan di kakinya.
Namun hal itu tidak sempat terjadi karena di saat yang sama Emma melihat kejadian yang akan terjadi dan akhirnya ia menebak mati Barto saat itu juga. Dan semua dendam kala itu telah terbalaskan. Kekejaman dan kezaliman seorang Bartholomew Bogue saat itu pun telah berakhir. Emma bisa bernapas dengan lega karena dia dengan tangannya sendiri telah membunuh orang yang membunuh suaminya kala itu. Josh Faraday, Goodnight Robisock, Jack Horn, dan Billy Rocks yang merupakan 4 dari 7 koboi harus menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Tak berapa lama Sam saat itu pun pergi beserta temannya yang tersisa. Akhirnya, warga Rose Creek bisa memulai kehidupan baru dengan tenang. Dan mereka tidak pernah melupakan ke-7 koboi menakjubkan kala itu yang dengan berani dan terhormat telah rela berkorban dan berjuang untuk membela orang-orang yang lemah. Dan akan selalu mengenang ke-7 koboi jagoan dan menakjubkan itu. It was magnificent. Terima kasih telah mengikuti alur cerita ini hingga akhir. Saya pamit undur diri. See you, Permios.